Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama ajma'in. Wa ba'du. Para habaib yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, yang telah terjamin kehidupannya oleh Allah, kebahagiaan dunia serta akhiratnya, yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami cintai. Mudah-mudahan berkah mereka, para keluarga Nabi Muhammad, kita semua terselamatkan dari bala dan musibah baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada alim ulama, tokoh masyarakat, tatuha ulun di sini, pembimbing dan penasihat ulun yang sama-sama ulun muliakan dan hormati. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar pada malam hari ini kita dapatkan, yaitu membaca dan memuji Sama'il Rasul, mengesahkan kehebatan Nabi Muhammad, menceritakan keagungan Nabi Muhammad melalui pujian-pujian yang sangat mulia di dalam bait-bait syair Ad-Diya'ul Lami'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit kita membahas tentang pembahasan selanjutnya daripada kitab kita, yaitu khawatim. Ini penutupan. Ini penutupan dari kitab yang kita bahas, yaitu halaman berapa? 69-nya. Sudah masuk khauf dan raja lah. Pembahasan terakhir di dalam kitab ini yaitu yang ke-10 daripada al-khauf war-raja. Khauf itu adalah takut dari azab Allah, dan raja adalah mengharap pada rahmat Allah Ta'ala. Maka khauf lahir dari memandang sifat jalalullah, sifat perkasanya Allah, sifat wibawanya Allah. Itu akan lahir daripada khauf, ketakutan. Dan raja lahir dari memandang sifat jamalullah, sifat baiknya Allah, bagusnya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Itu akan timbul sifat khauf di dalam hati orang. Tapi kalau dia memandang Allah pemarah, Allah itu qahar, pemarah. Apabila Allah sudah marah, maka tidak ada kata-kata maaf lagi sudah. Itu akan lahir daripada raja atau khauf. Tapi apabila raja itu banyak berharap. Jadi ada dua macam, ini harus ada di hati. Ada khauf, takutan, ada raja, berharap. Bila ada di sifat raja, ilah kena putus dari harapan. Putus dari harapan itu contohnya, aku sudah jadi bermaksiat, amunlah diampuni Allah. Kalaunya aku kada diampuni Allah, maka sia-sialah ibadahku. Mending aku berdosa ibadat aja sekalian. Biar aja sudah, ya kan? Cok neraka apa? Nah ini ngarannya putus asa dari rahmat Allah. Allah melarang keras orang yang putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Pada boleh? Jangan. Tetap berharap lawan Allah. Tapi kedua-duanya harus ada. Sekira seimbang di dalam kehidupan, merasa takut akan azab dan merasa kasih sayang Allah itu besar, itu dua-duanya harus ada. Apabila manusia itu diisi dengan rasa takut kepada Allah, penuh kehidupannya dengan rasa takut, maka justru akan melahirkan keputusasaan dalam kehidupan.
Dan apabila manusia itu dipenuhi oleh rasa roja, berharap kepada Allah, maka manusia tersebut akan dipenuhi dengan rasa meringankan dan meremehkan daripada ibadah. Aku kan apa jo hari ini kada sembahyang, isuk mun aku bertobat diterima Allah. Paham lah? Itu bilainya roja aja hibak. Makanya dalam hidup tuh isi takutannya ada, berharapnya ada. Paham? Biasa dalam hidup tuh ada rasa takutan ketika mengerjakan maksiat. Siapa tahu ketika dia lagi bermaksiat justru Allah turunkan azab yang luar biasa. Tapi ada rasa berharap ketika dia beribadah meskipun kecil. Siapa tahu di dalam kecilnya ibadah Allah turunkan rahmat yang besar untuknya. Paham lah? Ya kayak itu. Jadi hidup ini imbang. Jangannya ibarat itu membesi-besi sebelah aja pertimbang ada baik. Harus keduanya sempurna. Khauf dan roja itu memang harus ada dalam sisi kehidupan setiap manusia, sehingga dia takut melakukan. Makanya dikatakan la tahtakiran, janganlah engkau meremehkan sedikit juga daripada maksiat. Kenapa? Karena siapa tahu di dalam maksiat tersebut ada murka Allah. Saat kita mengerja maksiat yang kecil, saat itu murka Allah turun, itu yang ditakutkan. Tapi jangan engkau remehkan orang-orang yang beribadah, walaupun sedekah ibaratnya ibadah sedekah itu kecil. Ada orang bersedekah 100 juta, ada orang bersedekah 500 rupiah. Jangan kalian remehkan, jangan kita remehkan ibadah yang 500 rupiah. Siapa tahu di dalam 500 rupiah tersebut ada rahmat Allah yang begitu besar di dalamnya. Nah, ini inti daripada pemahaman khauf dan roja. Bila mengerjakan maksiat, rasa khauf harus ada. Agar apa? Agar dia merasa takut ketika bermaksiat. Siapa tahu ada murka. Ketika dia melakukan ibadah kecil, maka roja harus ada. Siapa tahu di dalam ibadah yang kecil tersebut ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat itu yang akan membawa ke dalam surga. Dan apabila mengerjakan maksiat, takutan dia harus merasa takut kalau ada murka. Kenapa? Karena sedikit dari murka Allah, murka itu yang akan membawanya ke dalam neraka. Jadi harus ada dua-duanya. Jangan kadang diisi rasa takutan, jangan kadang diisi, harus ada. Nah, sekarang ini kan kita merasa rasa takutannya itu yang mulai hilang, sehingga berani bermaksiat. Kenapa? Karena tidak ada merasa takut. Justru dihibaki dengan rasa raja, berharap bayar hari ini maksiat, suka kok ibadat sampai hai hilang hai, ya kan? Boleh itu ada rasa roja itu harus kita tanamkan ketika saat beribadah. Aku beribadah sedikit ini, musiah kada diterima, oh jangan. Kalau pian kepada musiah kada diterima, maka yang akan timbul dari ibadah tersebut putus asa. Kacang kada diterima juga apa nih? Beka dosa beribadah sekali kan itu. Nah, jadi saat beribadah tanamkanlah rasa roja, berharap kepada Allah. Aku beribadah sedikit ini, mungkin ada diterima Tuhan, mungkin sedikit dan diterima, itulah turun rahmat Allah Taala. Nah, seketika maksiat tanamkan rasa takut. Kalau aku bermaksiat, mungkin saja di maksiatku ada murka Allah. Pahamlah? Dan roja timbul dan timbulkan sangkitnya, itulah jalalullah. Dan raja lahir dari memandang sifat jamalullah, maka timbul sempitnya hati. Dan raja timbulkan lebarnya hati. Maka khauf dan raja harus seimbang seperti dua halar burung, artinya dua sayap burung. Maka apabila ta'alluq jalalullah seperti mendapat susah atau kesedihan, maka hamba harus memandang jamalullah, yakni raja, supaya jangan putus asa. Nah ya kan, supaya jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang dapat bala musibah terkadang putus asa dari rahmat Allah. Ini yang dicontohkan oleh pengarang kitab soal bala dan musibah. Yang kita contohkan tadi penjelasan tentang perbuatan maksiat. Kenapa? Karena justru orang yang tidak memiliki rasa takut itu bahkan banyak bermaksiat. Jadi kita ambil contoh itu supaya jangan tapi bermaksiat lagi hidup. Pada sembahyang jangan lagi, ada sembahyang mungkin ada apa-apa.
percaya sekali, 2 kali 3 kali ya kan. Amun disengaja amun tertinggal, aku hari ini tertinggal sembahyang di qadha. Siapa tahu di dalam qadha itu tadi kan kebaikan, ada rahmat Allah Ta'ala, lalu diampuni Tuhan dosanya. Nah, di qadha kata nama tertinggal, mau hendak sembahyang terus bagus, cuma kada ngaran manusia wajar salah, hanya manusia. Jaknya pian malaikat bisa kata sing salahan. Ngaran manusia wajar salah, wajar ketinggalan. Cuma sadarilah ketinggalan tersebut. Kalau nyaku kada mengqadai, musia dimurkai Allah. Nih aku mau qada aja sudah. Kan gitu. Kadang kali kada hidup itu. Dan apabila ta'alluq jamalullah kepada hamba seperti mendapat nikmat atau karunia dari Allah, maka hamba harus memandang jalalullah, yakni khauf, supaya jangan ujub. Nah, supaya jangan ujub di situ. Kibir dan takabur, karena Allah mampu menghilangkan nikmat dan memberinya dan pemberiannya bagi hamba yang tiada syukur. Firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashi'in. Artinya bahwasanya mereka bersegera di dalam berbuat kebaikan dan meminta kepada kami dengan roja dan khauf, dan adalah mereka khusyuk kepada kami. Dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurun rahim. Artinya bahwasanya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berperang di jalan Allah, mereka mengharap rahmat dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alhasil terakhir, alamat khauf kepada Allah adalah meninggalkan ia akan maksiat, dan alamat roja kepada Allah adalah mengerja amal ibadah, dan alamat khauf dan roja keduanya adalah hati selalu memandang Allah dan bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi tandanya khauf itu dan roja, bila adakah di hati kita ini, yaitu hati selalu memandang Allah. Seperti penjelasan yang pertama tadi, pemaksiat tetap mandang Allah, jadinya takutan. Orang bila melihat ampunnya, ampun maaf, orang bila menggawi pelanggaran, tapi bila melihat lawan ampunnya, makanya takutan. Iyalah, pian kita nih misalnya musim buah, hendak ngambil buah durian orang lain, bila melihat lawan ampun durian, takutan. Paham lah? Pasti takutan. Kenapa? Lain andih kita melihat lawan ampunnya, takutan. Kita kada besim, ya kalau ada bisisim, maka berarti melanggar hukum. Ampun hukum itu siapa? Negara, ya kalau bilainya negara ampun hukum berarti diatasi oleh kepolisian. Pian kada besim, pak batamulon polisi, pasti takutan. Pian melihat lawan ampun hukum, lalu takutan. Pian salah juga, tewas kada besim. Jangannya pian besim aja, bujur aja pian. Biar melihat lawan ampunnya, tetap kada takutan. Kenapa? Pian besim. Itu juga ketika bermaksiat kepada Allah, pian melihat lawan Allahnya, seakan-akan melihat lawan Allahnya. Ketika pian bermaksiat itu, maka jelas pian kada bermaksiat. Kenapa? Karena pian melihat ampunnya. Namun pian kada salah, bapak takutan. Biar 24 jam memandang dan melihat Allah, namun di dalam saat ibadah justru menggembirakan hati. Kenapa? Gembira kita ketika ibadah dilihat oleh Allah, bukan dilihat makhluk. Aku suka benar ibadat. Kenapa? Allah melihat. Aku himong benar bersedekah. Kenapa? Allah melihat. Allah gembira. Kita ini wajar sombong, bahasa sombong itu bangga diri. Dengan ibadah itu dianjurkan, tapi di hadapan Allah, lain di hadapan makhluk.
Orang yang beribadah dengan merasa bangga, aku beribadah, aku himau, aku gembira dengan ibadahku, aku senang dengan ibadahku, itu sangat dianjurkan oleh agama, tapi di hadapan Allah. Itu masuk makam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, maka hendaknya kamu beribadah kepada Allah tapi Allah melihat kepadamu. Berarti disuruh bertampai kalau ibadat. Disuruh memperlihatkan ibadah di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Nah sekarang kita bersedekah, pernahlah kita melihatkan ini di hadapan Allah. Contohnya sembahyang sunat. Orang yang merasa gembira ibadahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sembahyang sunat, maka dia kada peduli ada orang kah, ada kah, tetap ibadah sendirian di kamar, tetap Allahu Akbar sembahyang isra, Allahu Akbar sembahyang duha, Allahu Akbar qabliyah zuhur, Allahu Akbar ba'diyah zuhur, Allahu Akbar qabliyah asar, Allahu Akbar ba'diyah maghrib, Allahu Akbar salat awabin, Allahu Akbar qabliyah isya, Allahu Akbar ba'diyah isya, Allahu Akbar sembahyang witir, Allahu Akbar sembahyang tahajud. Itu yang dikerjakannya dalam rumah. Pada peduli mau dilihat orang kada apa-apa, aku kada gaduh, artinya kada gembira juga dilihat manusia. Kenapa? Yang aku cari Allah melihat kepadaku. Anta'budallah fa innahu yaraka. Hendaknya kamu beribadah, ibadah itu dilihat oleh Allah. Jadi kita yakin ketika ibadah itu Allah melihat ya aku melihat ibadah, gembira kita. Itu artinya dianjurkan betampai di orang Banjar memperlihatkan ibadah di hadapan Allah. Pian bersedekah. Untuk sedekah ke masjid. Masukkan. Aku hendak nyumbang ke masjid. Ada kita kan beda. Tulis ngaran. Si Anu bin si Anu. Masukkan ke mana? Masukkan ke masjid. Supaya diumumkan. Diumumkan siapa? Diumumkan oleh panitia masjid. Jumat ini ada sumbangan dari hamba Allah ngarannya Fulan bin Fulan dengan jumlah sebesar 100 juta rupiah. Diumumkan. Supaya apa? Supaya banyak yang mendengar. Berarti kita ini memperlihatkan ibadah di hadapan makhluk. Allah kada ketujuh ini. Allah kada suka. Oh, bisi duit 10 juta hendak nyumbang supaya kada dilihat orang kayak apa? Itu buat sembahyang Jumat. Buat kantong 10 juta. Ketika celingan berjalan, jumput 10 juta. Oh, aja ke dalam celingan situ siapa nang tahu? Aku berniat ini hendak menyumbang segan masjid, hadiahnya segan mamaku, abahku, Pak masukkan dalam celingan 10 juta. Minggu dudi bingung panitia, siapa yang membuat 10 juta? Tahu lah ngaran pian, tidak tahu. Nah ini menampakkan ibadah, memperlihatkan ibadah untuk Allah. Lain pulang niatnya, boleh pian betampai tadi niatnya supaya apa? Aku nyumbang jaka masjid 100 juta. Supaya apa? Supaya nang lain ini terpancing untuk menyumbang masjid. Nah, ini niatnya nang bagus. Boleh lah kayak itu. Boleh. Makanya ulama menganjurkan pengumuman sumbangan ada 1 juta, 2 juta, 3 juta diumumkan untuk apa? Niatnya mengumumkan itu untuk memancing yang lain supaya untuk berbuat baik. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang mengajak berbuat baik, memancing orang lain untuk berbuat baik, kafa'ilihi, pahalanya sama dengan berbuat baik. Contoh, pian menyumbang majelis 1 juta. Ulun umumkan bahwa si Anu menyumbang majelis taklim 1 juta. Ya Allah, yang lain mendengar, terpancingnya, aku nyumbang juga. Nang lain tuh menyumbang juga 1 juta. Nang pertama, nang mengumumkan sama dapat pahala, sumbang menyumbang 1 juta juga. Nang kedua, nang menyumbang 1 juta tadi, nang memancing, nang mau juni, itu dapat pulang 1 juta pahalanya. Ayo biar.
Jadi pian nyumbang 1 juta, ulun umum makan, si anu nyumbang nasakin majelis 1 juta, nang mendengar terpancing, bahagia, aku belum menyumbang lagi, aku membuat 1 juta, menyumbang sidin 1 juta pulang, pian nang ulun umum makan tadi dapat pahala pulang. Nah, itu diniat. Tapi apabila niat pian minta umum makan agar semua orang tahu bahwa pian ini orang yang baik, penyumbang benar di hati niatnya, maka pahala yang pian sumbangkan seketika itu juga hilang di hadapan agama, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyumbang 100 juta, umum makanlah, nyaman orang tahu. Hati je Pak. Iya mun pian bapadan panitia makan aja nyaman orang tahu aja aku menyumbang. Nah, itu kan mungkin pian kayak itu. No, mau makan aku nyumbangnya 2 juta sekian masjid. Mau makan kena nyaman orang tahu dalam hati nih bahwa aku nih banyak bersedekah. Hati kita nang bener diumumkan oleh panitia, maka semenjak panitia mengumumkan, semenjak itulah pahalanya sudah pian ambil dari Allah Ta'ala. Hilang dah, habis dah. Di akhirat terusan cari pahala lagi. Nah, makanya bedanya menyumbang itu pasang niat. Yang pertama menyumbang ke majelis, menyumbang ke masjid, ke musalla, ke pesantren, itu niatnya apabila diumumkan oleh panitia, niatakan di hati untuk memancing orang lain agar bisa bersedekah di jalan kebaikan. Itu niatnya, jangan yang lain. Jadi bila ia terpancing dan mereka bersedekah, maka pian pun mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan berkah. Diumumkan di tanggal 11 bagi yang berisi kitab Sulukul Abdi ila Ma'rifatillah malam Sabtu kaina, tolong dibawa, jangan sampai tertinggal. Karena di khatimatun, di bab terakhir itu ada doa selamat susunan Maulana Imam Fakhrul Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Inad. Di situ ada, dan doa itu akan kita ijazahkan secara lisan kepada pian berataan. Tapi minggu kaina doa itu akan kita ijazahkan secara lisan di malam Sabtu kaina, sekalian kita adakan salamatan khataman kitab. Ini tamat sudah kitabnya, kita adakan salamatan. Jadi kita salapian aja lagi, nak bersalamatan, nak balakatan, mukar lakatan, ya kan? Kita salapian, ulun hanya mau ngomongkan. Nah, jadi salamatan, setelah kita bersalamatan, berdoa selamat dengan doa selamat si Abu Bakar bin Salim, maka kita bacakan sanad-sanad yang pernah ulun ambil. Karena ulun pernah mengambil sanad ini, kalau ada salah, pertama daripada Halid bin Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kedua kepada Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu 2. Kemudian ulun juga pernah mengambil daripada guru kita Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar tentang sanad daripada doa selamat ini. Nah, sana. Jadi doa selamatnya ada junung sanad, ada junung pian baca warak di risalah jamiah itu ada aja juga. Risalah apa? Nah, saya ingat ngaranya dong, halus. Ada juga orang doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lancar baca doa selamat. Tapi kadang jalur sanadnya sah lah, itu sah aja. Boleh lah, boleh. Pada ada boleh. Cuman doa selamat yang kita baca akan malam Sabtu depan itu dengan sanad-sanadnya kita bacakan. Nah, jadi ingatakan mana basic kitab di rumah, banyak ada tabawa nih kitabnya, maka tolong dibawa. Jadi kita bacakan, kemudian di situ kita berikan kenang-kenangan barangai kena ditandatangani akan barangai kena. Ya kalau jadi ingat, oh ini tanggal sekian bisa tuntung baca kitab ini, ya kan? Pas doa selamatnya ada, tanda tangannya ada, kena anak cucu pian membuka 100 tahun yang akan datang, mungkin ada kiamat, ya Allah, mungkin ada kiamat. Oh dibaca, oh kayaknya tunggu bahari sakanya belajar kitab juga. Nah ada juga tanda tangannya. Nah itu. Dan ada pun kitab yang akan kita bahas untuk
Selanjutnya maka kita kadang membacakan kitab, tapi kita membacakan isi daripada Maulid Ad-Dia Ulami. Nah, jadi tahu pian. Jadi Maulid Ad-Dia Ulami kita baca mulai ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina wasfi kulla muja'. Nah, ada kalau ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa'fu wanfa'. Itu kita bahas semua habis per kalimat kita jelaskan tentang isi daripada maulid tersebut. Jadi intinya apabila hendak mencari dalam seminggu ini di mana ada Maulid Ad-Dia Ulami, baik terjemahnya pian kumpulakan seorang. Jadi kitabnya yang kita bahas adalah kitab Maulid Ad-Dia Ulami sampai khatam. Sampai khatam. Yang nyata dulu yang kita bahas mulai alhamdulillahillazi hadana lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin, itu nang pasti yang sering kita baca. Asrakal yang kita bahas, kemudian juga yang kita bahas doa terakhir. Apa isi doa di dalam kitab Dia Ulami itu kita bahas habis supaya paham biarnya. Kira-kira bagus saja malah. Kita rancang baca ya, bilang itu jadi baca tapi kada paham. Apa aja yang dibaca orang ini? Aul hadana. Apa artinya? Nah, itu supaya pian paham. Jadi kita pelajari itu. Mungkin di mana-mana kan ada orang belajaran kitabnya tuh. Setelah ini kita baca apa pulang kada tahu, baca kitab Maulid Al-Habsyi kah, Maulid Ad-Diba kah. Yang jelas kita hendak mengenalkan perangai dan Sama'il. Sama'il itu cerita kehidupan Rasulullah yang sering dibaca oleh orang namun tanpa dimengerti maknanya, yaitu diantaranya Maulid Ad-Dia Ulami, Maulid Ad-Dibai, dan Maulid Simtuturar. Insyaallah di malam Sabtu kitab-kitab yang akan kita jabarkan adalah kitab-kitab Maulid. Di situ aja kita jabarkan. Kenapa? Karena sudah banyak aja pengajian membahas kitab-kitab yang lain. Ya Bang? Nah, banyak aja sudah. Itu aja. Mudah-mudahan berkah beradaan. Mudah-mudahan diampuni Allah beradaan.